Selamat malam. Masih bisa digoyang? Itu ya kalau penyanyi dangdut bedanya sama stand up komedian ya. Kalau kita tuh mati gaya. Stand up komedian tuh ke atas panggung kayak gini doang aja deh. Kalau penyanyi dangdut kan kayak tadi dia bisa bilang masih bisa digoyang gitu ya. Kalau kita kan nggak mungkin semuanya masih bisa mangap gitu. Nggak enak gitu kan didengarnya juga. Gue nggak ngerti kenapa konser dangdut tuh di kampung-kampung gitu ya. Seringkali rusuh. Rusuh, apa aja lagunya rusuh. Padahal kalau gue liat lagunya ini kan cintaku sekonyong-konyong koder gitu ya. Itu bagian mananya liriknya yang provokatif gitu, nggak ada gitu. Itu kan cuma cinta-cintaan gitu. Lagu 5 menit lagi lu rusuh gitu kan. Udah gitu ada lagunya cuman tentang suami yang nggak pulang-pulang 3 tahun gitu. Iya Bang Toib, lu anaknya ya? Kenal dia. Gue semalam habis dipijit sama mamang-mamang. Ini sebetulnya dilema ya. Cowok kalau ke tempat panti pijat, itu kalau misalnya milih terapisnya cewek, entar dikira mau mesum. Ya kan? Iya, iya bener-bener kata dia. Sering pijat lu ya? Giliran milih terapisnya yang cowok, mamang-mamang, itu akan kita menghadapi satu momen-momen yang ganjil gitu ya. Gue kemarin kebetulan dipijit, gue pulang dari bandara gitu kan, gue ngebawa celana pendek. Tiba-tiba dia menatap gue gitu kan. Mas, buka aja celananya. Gue tuh langsung ngerasa dek gitu kan. Maksudnya dia punya pacar belum gitu kan. Udah gitu di saat lagi dipijit-pijit gitu, dia seringkali mengeluarkan kata-kata, tahan ya mas. Itu kan kayaknya gimana gitu ya. Lu cowok dipijit sama cowok terus dia bilang tahan ya mas gitu. Saat itu tuh gue langsung merasa kotor ya. Tapi ya itulah, kalau di Indonesia tuh tetap paling enak tuh pijit-pijit tradisional ya. Indonesia tuh terkenal dengan negara yang budayanya macem-macem, bahasanya macem-macem ya. Soal bahasa nih, kemarin gue baru aja pulang dari Makassar ya. Gue menemukan bahwa ternyata di Makassar itu bahasanya ada yang aneh gitu. Mereka tuh sulit membedakan antara aku, kamu, dan kita gitu. Jadi kalau misalnya orang Makassar bilang kamu, itu dibilangnya kita. Jadi kalau misalnya dia bilang, kamu udah makan, dia kan nanya, sudahkah kita makan gitu. Ya. Dan itu gue bingung ketika gue sampai di bandara, gue dijemput sama panitia. Dia nanya gini nelpon, bang, sudah di mana kita sekarang? Ya mana gue tahu lu di mana. Yang jelas sih gue di sini, gue nggak tahu lu di mana gitu kan. Nanya ke gue, kita lu sama centong. Iya kan, tahu-tahu gue datang ditanya kita di mana lah, kenal juga belum gitu kan. Udah gitu perbendaharaan katanya tuh cenderung lucu menurut gue ya. Kayak misalnya mau matiin lampu, dia nggak bilang matiin itu lampu, dia bilang bunuh itu lampu. Itu Makassar ya. Terus kalau misalnya kita ke timur dikit itu ada Papua. Papua seperti lo tahu dia tuh punya pakaian khas ya, namanya koteka gitu ya. Cie, yang senyum-senyum udah pernah pakai koteka ya. Yang gue nggak ngerti dari koteka, koteka itu kan terbuat dari sebuah buah yang mirip labu, ya. Maksud gue cuma mempertanyakan, ini orang Papua yang pertama kali menemukan koteka, itu apa sih yang dia pikirin gitu ya? Maksud gue, tahu dari mana kalau misalnya itu tuh nyaman? Berarti kan lu pasti melakukan eksperimen-eksperimen kecil gitu kan? Terus kalau misalnya kita lihat lagi dari budayanya tuh bela diri ya, di Indonesia itu menarik. Kalau orang lain kan di Jepang karate ya, wow keras gitu ya. Kalau di Thailand ada Muay Thai ya. Terus kalau di kita itu ada yang namanya silat Cimande. Gue nggak ngerti ya, silat Cimande ini adalah silat tapi harus diiringi musik. Sekarang kalau lu jadi pendekar, apa yang lu harapkan dari seorang pendekar yang kemana-mana bawa mini kompo? Anak mana lu? Ceng 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 ceng. Bahkan ya di daerah-daerah pedalaman ya, di Pasundan sana, tanah Pasundan ya di Sunda itu yang di dalam-dalamnya, itu nggak boleh pakai mini kompo. Yang namanya Cimande itu harus ada yang main suling sama main gendang. Kebayang kalau orang ini dipalak di Tanjung Priok ya.
Harta atau nyawa? Jangan dulu, temen gue lagi yang main suling lagi ke toilet. Selamat malam, saya Cok.